Masih sering kena SL setiap kali entry di market. Mungkin beberapa dari teman-teman tuh sudah melakukan analisa, sudah tarik garis trendline, sudah supply and demand sudah ditandai, tapi setiap kali entry kena SL dulu baru marketnya jalan. Wah, itu pundak panas tuh. Kenapa sih mesti SL dulu baru marketnya jalan ya? Bahkan ada yang kena TP juga, sudah kena SL, marketnya jalan sesuai analisanya, bahkan sampai kena TP ya. Itu sering terjadi dan bisa menyebabkan kita emosi, bahkan all in juga. Terlebih kalau kita belum memanajemen resikonya. Tapi hal ini dapat menyebabkan emosi ya, karena SL dulu baru marketnya jalan sesuai analisa. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama perlu dilakukan adalah melihat arah trennya dulu. Teman-teman bisa menggunakan EMA 200 ya, terserah, atau melihat dari structure marketnya. Misalkan marketnya lagi naik seperti ini, lagi bullish ya, direction dari H1 nya teman-teman bisa cek juga. Misalkan kalau udah lihat di sini sedang bullish trend ya, kita hanya fokus mencari celah untuk buy. Ini supaya nggak salah arah ya, ini udah salah arah entry ya. Kalau sudah salah analisa itu pasti kena SL. Ini udah analisanya benar tapi kena SL dulu baru marketnya jalan. Nah, ini yang perlu kita hindari ya. Oke, kita langsung saja ke marketnya. Di sini misalkan kita mau melakukan entry buy karena kita sudah tahu arah marketnya sedang bullish trend. Teman-teman bisa cek dari structure marketnya. Ini memang sangat berbahaya kalau teman-teman masih sangat pemula di market. Jadi teman-teman perlu mengenali yang namanya order block atau supply and demand ya. Jadi di sini kalau kita udah paham supply and demand, kita bisa melakukan entry. Nah, sebelum kita melakukan entry, biasanya kan kita melakukan entry itu menunggu candle konfirmasi. Ini yang pertama ya. Bang, kalau kita mau melakukan entry misalkan kita nunggu candle bullish yang bagus ya, candle hijau yang bagus untuk melakukan entry. Nah, tapi meskipun sudah ada candle bullish, tetap saja kena SL. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika sudah muncul candle bullish, ya, poinnya ada di sini. Ketika sudah muncul candle bullish seperti ini, teman-teman, candle konfirmasi turun. Tandai aja sudah ada candle konfirmasi tapi tetap turun. Nah, di sini juga ada candle konfirmasi. Teman-teman bisa perhatikan dia di breakout dengan satu candle merah yang ini. Breakout seperti ini dah termasuk liquidity sweep atau ICT concept ya. Teman-teman bisa lihat liquidity sweep spread. Setelah itu dia breakout atau menjadi breaker block di sini. Teman-teman bisa melakukan entry buy, jadi terhindar dari yang namanya MC. Udah sesuai analisa loh, tapi kena SL itu kan menyakitkan guys. Pasti banyak yang sering seperti itu. Cara menghindarinya seperti ini. Tunggu candle konfirmasi, teman-teman bisa cek dulu. Ini yang perlu dicatat garis keras ya. Karena kalau sudah salah arah pun kadang kan lagi bearish trend nih, marketnya lagi bearish. Kita mau melakukan entry buy, ya tetap kena SL karena gitu sudah analisanya salah arah gitu ya. Jadi harus tetap lihat arah trennya kemana. Kalau dia bullish, fokusnya cari posisi buy. Udah itu aja, fokus cari posisi buy. Cara posisi buy-nya itu misalkan dia udah turun terkoreksi atau marketnya lagi sideways seperti ini, kita tandai supportnya dulu. Kita bisa lihat area support, di sini ada support, kita tandai dulu supportnya. Kenapa support yang ditandai ya? Kita kan mau entry buy di support, jangan entry buy di resisten seperti itu ya. Nah, teman-teman kalau udah nandai support seperti ini, kita nunggu candle konfirmasi. Ketika sudah ada candle konfirmasi, kita nunggu dia breakout. Misalkan dia udah di support tapi dia nggak di breakout, berarti nggak ada setup, kita nggak entry loh ya. Kita tidak memaksakan market. Jadi kalau ada setup baru kita entry. Teman-teman nih bisa cek ketika kita bisa lihat ada satu candle hijau di sini sebagai konfirmasi, tapi dia di breakout ke bawah. Teman-teman bisa lihat, dan setelah dia di breakout dia naik ke atas. Ini sebenarnya ICT konsep atau teman-teman banyak sekali ya sebutannya, ada SMC juga, banyak sebutannya. Tapi ini yang saya permudah saja supaya cepat mengerti. Setelah dia di breakout, dia retest, baru kita ambil posisi buy. Ini bukti bahwa kemarin saya entry menggunakan konsep seperti ini ya. Jadi kemarin saya entry tuh di sini. Nah, ini kemarin juga saya entry di BTC, teman-teman bisa cek. Ada candle konfirmasi di breakout ke bawah. Nah, ini nih nge-apply lumayan tinggi. Saya entry dengan cara seperti itu ya. Ada ini lumayan luber, teman-teman bisa cek. Saya upload di TikTok ya, teman-teman bisa follow di TikTok. Oke.
ya, ini yang gold kemarin yang saya maksud. Mana dia? Bentar. Ini nih yang kemarin gold. Ada, teman-teman bisa cek ada candle konfirmasi di sini. Dia di breakout ke bawah. Setelah dia di breakout, dia retest dan saya melakukan entry buy ya. Dan sini benar-benar luber. 200, dari 200 tembus ke 3000-an. Bukan 3000 tapi ke 1300-an ya. Tembus ke 1300-an. Ini kemarin di, teman-teman bisa cek, lainnya jauh banget 1200 ya. Ini saya TP di 1300. Jadi caranya seperti itu ya guys. Cek dulu arah trennya kemana. Kalau dia bullish, fokusnya untuk buy. Untuk buy itu tunggu candle konfirmasi. Setelah ada candle konfirmasi, jangan langsung entry. Kita nunggu dia breakout ke bawah, lalu dia di break lagi ke atas. Setelah itu nunggu retest, sudah baru kita melakukan entry buy. Oke. Jika ingin menggunakan metode ini, lebih baik silahkan teman-teman backtest dulu metodenya. Oke, mungkin teman-teman cocokkah menggunakan metode ini, karena ini saya menggunakan low time frame ya, 5 menit untuk eksekusi market. Jadi ini bisa termasuk scalping juga bisa, intraday juga sebenarnya bisa, tapi ya kalau sanggup swing ya, jadi harus cek arah tren dulu. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Komen juga kalau ada yang ingin ditanyakan bagaimana cara inti menghindari stop loss. Oke, thanks for support and see you in the next video man. Peace.